Oke, jadi ini adalah Tecno Camon 50 Pro, suatu upgrade yang menarik dan pengalaman gua sama HP ini tuh cukup memorable lah. Ya walaupun gak secara langsung sama barangnya ya, tapi yang pasti kalau lu lagi lihat di global kok ada Tecno Camon 50 Ultra, tenang aja, itu sama. Cuma di Indo masih gunain nama Pro, isinya sama, OS-nya sama, sama-sama upgrade-nya pun gak ada yang dibedain. Jadi gua harap gak ada yang nanya lagi ya, bang ada ultranya kan di luar, ya ini mah seri sama aja, sama aja ini kayak seri Ultra. Dan semua tahu harga komponen itu lagi mahal, RAM sampai storage ini berdampak besar juga ke smartphone. Tentu di harga yang serba naik ini kita harus hati-hati sebelum beli smartphone. Karena biasanya nih ya, bisa aja nih harganya naik, speknya turun. Dan udah terjadi di beberapa brand kalau lo aware dan tahu juga ya. Tapi misalnya nih kalau harganya naik tapi yang dikasih tetap bagus, haruskah kita tetap ngomel? Karena sebenarnya ada loh bedanya mahal dan kemahalan. Jadi apa nih yang bikin gua harus jelasin ke kalian sampai lu beli HP ini? Apa nih yang baru? Pertama, HP ini cukup bisa patahin ekspektasi gua. Kalau Tecno itu bakalan flop punya teknologi kameranya di generasi yang ini. Karena sangat-sangat anomali untuk sebuah HP mid-range kemarin ya, si Camon 40 series itu punya kamera yang bagus banget. Tapi ternyata Camon 50 Pro itu punya varian yang masih meyakinkan lah. Maksudnya apa nih? Udah beberapa kali kita tes kamera HP ini sebelumnya itu ya, masih ada PR untuk Tecno buat ngerapin sistem kameranya. Tapi sebelum gue bikin konten ini video nih, maksudnya konten video ini ya, ternyata ada update di handphonenya yang mana nanti kita bahas apa bedanya atau ada nggak bedanya ya, dan gimana kamera pas sebelum update dan setelahnya setelah diupdate maksudnya. Tapi ada 3 hal lagi menarik yang bikin gue suka sama HP ini dan worth buat kalian consider juga untuk beli tanpa ataupun tahu harganya dulu juga. Dan yang pertama tentunya yang paling jelas itu dari segi kameranya. 3 setup kamera dengan telefoto 3x50 megapiksel dan juga kamera utamanya masih digunain di 50 megapiksel LYT 700C serta ultrawide di 8 megapiksel. Yang gue bisa bilang ini HP mid-range yang punya konfigurasi kamera setup lengkap ya. Jadi lo mau foto portrait, landscape bisa pakai ini. Terus yang kedua, gue suka redesign HP ini menjadi punya rasio layar HP yang lebih mengotak. Sama dengan rasio HP flagship yang saat ini juga. Jadi saat lu genggam, gue yakin rasanya itu nggak kayak lagi pegang HP Transcend yang pernah lu coba. Simpelnya tuh ya, mereka ngerti lah cara untuk level up dari segi desainnya. Bahkan untuk bagian belakang HP-nya pun juga masih ada DNA Tecno Camon yang sebelumnya. Tapi nggak dibuat kontur-kontur unik, hanya simple dual tone aja untuk faktor keunikannya, sama untuk kasih gaya kamera yang lebih proper. Tecno ini gunain style yang digunakan di beberapa HP saat ini yang jelas lebih proper bentuknya lah. Atau sih ya, ini mirip kamera islandnya Samsung lah. Dan yang ketiga, OS-nya. Lu udah pada tahu belum kalau Tecno itu udah punya OS yang jauh lebih bagus dari generasi sebelumnya. Udah semakin beres, semakin intuitif dan semakin aman buat digunakan bahkan sampai orang-orang awam sekaligus. Jadi dari ketiga hal yang menarik ini akan gue breakdown lagi. So subscribe aja kalau lu suka sama dunia handphone biar tahu update HP itu apa aja dan gak asal bahas doang. Oke, kita bahas dari operating systemnya aja ya, yang saat ini udah ada di iOS 16 basis Android 16 juga. Hal-hal yang menarik ketika lu gunakan HP ini tuh saat lu setup pertama kali HP-nya, yaitu lu dikasih animasi percakapan untuk setting-setting handphonenya yang mungkin aja gua nggak akan tunjukin lagi videonya dan emang harus banget lu cobain, yang rasanya itu beda dari HP-HP sekarang adalah. Dari segi tampilan awalnya juga nggak gunain icon-icon Nora, tampilannya lebih clean, perpindahan antar aplikasinya juga smooth, bahkan juga notifikasi panelnya juga lebih bagus. Tentunya ya customisasi widget dan wallpaper pun ya ini iOS ini nggak ketinggalan sama HP-HP lain di saat ini. Terus gimana nih soal AI? Dia ini ada chat GPT base-nya yang secara defaultnya itu gunain Ella, AI modelnya mereka. Tapi kalau lu mau gunain model lain pun juga ada kayak chat GPT, Gemini, Meta AI, sampai Grok pun lu bisa coba gunakan. Dan ada Main Hub nih ya, fitur yang ada di HP Oppo, Tecno pun juga punya sekarang. Yang mana bisa analisa layar lu yang akan buat summary langsung otomatis disimpan di handphone lu. Jadi kalau lu ada jadwal yang ingin lu simpan bisa nih. Dan menariknya juga ada one tap button yang bisa jadi shortcut gunain fitur ini. Atau kalau lu nggak mau pakai dan mau gunain fungsi yang lain bisa aja nanti diganti di setting pengaturannya. Nah untuk Tecno ini juga sudah ada jaminan pembaruan update juga, yaitu 3 kali dan 5 tahun security patch juga, jadi lumayan lama lah. Masih cukup promising juga lah untuk digunakan di waktu yang lama asal gunainnya yang benar. Lalu untuk chipset Dimensity 7400 Ultimate bisa lah digunakan hingga beberapa tahun ke depan. Lagi pula ini juga latest chipset MediaTek juga, jadi masih gunakan teknologi terbarunya mereka lah untuk level mid range. Plus
Plus 8256 GB LPDDR5X dan juga UFS 2.2 juga bisa nih lu pakai. Masih sweet spot untuk level mid-range ya, semoga aja nggak ada upgrade gila-gilaan dari Androidnya yang bikin 8 GB itu nanti kurang. Kayaknya nggak mungkin juga sih buat di kondisi sekarang ini memang. So ya, dari yang udah kita tes juga dari Camon ini ya, bisa dapetin skor benchmark sintetis yang masih di ranah super aman. Jadi buat kalian yang memang pengen tahu sekencang apa HP ini dengan chipset mid-range ya, sudah nggak perlu dikhawatirin. Dan lagi-lagi Dimensity 7400 di HP ini pun adalah chipset yang masih fresh ya. Cuma memang saat baru tes 3 menit langsung turun performance-nya. Terus masuk ke menit ke 13, turun lagi sedikit ke 80, baru deh mulai stabil situ. Jadi kelihatan banget kalau di beban berat di perkembangan chipsetnya memang pilih nurunin tenaga dulu buat jaga suhunya tetap aman. Cuma ya seenggaknya udah cukup bagus lah. Sampai akhir kestabilannya pun ya masih di angka 77%. Nah, kalau di sisi GPU-nya justru kebalikannya nih. Hasilnya justru jauh lebih konsisten dengan stability yang nyaris di 99%, yang mana selisih peak dan lower score itu tipis banget dan juga grafiknya hampir lurus tanpa drop. Yang artinya untuk workload panjang performance-nya lebih bisa diandalkan dan gak gampang throttle ya. Dan daripada penasaran mending cek aja tes gamingnya ya. Yang mana di game Mobile Legends settingan grafis ultra main selama 30 menit baterainya berkurang 7% aja dengan rata-rata FPS yang didapat di 116 dan suhu tertingginya itu cuma di 39 derajat Celcius. Ini gue coba main 2 match total ya. Di match pertama gue nyoba pakai Hero Assassin Hayabusa. Jujur entah kenapa gue ngerasa skill shadownya dia itu rada delay pas beberapa momen. Dan mungkin karena gue masih belum terbiasa juga sama HP ini, feel genggamnya tuh pas main tuh berasa asing aja gitu. First impressionnya mirip-mirip kayak megang Tecno Camon 40 kemarin, tapi untuk gameplaynya sendiri gue lumayan bisa enjoy walaupun kerasa masih agak kurang stabil pas di awal main. Bukan ampe yang ngeganggu, cuma buat lu yang punya refleks cepat pas main pasti bakal ngerasain. Cuman selain dari itu sih gue no complain lah ya. Lalu game PUBG settingan grafik Smooth Extreme Plus ya, main selama 24 menit baterainya berkurang 6% dengan rata-rata FPS didapat di 116 dengan suhu tertingginya bisa mencapai 41 derajat Celcius. Waktu awal main ya hampir sama lah kayak HP mid-range lain. Kalau di awal turun FPS-nya jadi nggak stabil, tapi selang 1-2 menit FPS itu mulai stabil lagi ke angka 90-an. Dan sampai di pertengahan ke akhir, gamenya emang ada beberapa momen miss frame tapi masih nggak terlalu ganggu, jadi masih aman. Suhu permukaan udah berasa hangat dikit di bagian depannya tapi masih belum sampai bikin tangan tuh ngerasa nggak nyaman lah. Lalu di game Genshin ya, dengan settingan grafis medium 60 FPS, main selama 30 menit baterainya berkurang 9% dengan rata-rata FPS di 43 dan suhu tertingginya itu mencapai 42 derajat Celcius. Dari awal udah kelihatan performance-nya rada dibatasin, mentoknya itu paling di FPS 48, itu pun dapat momennya kayak sekali doang dan frame-nya pun juga berasa kasar naik turunnya. Cuma ya sebenarnya gua agak maksain juga sih buat main di settingan medium ini. Karena dari game sendiri nyaranin untuk main di grafik lowest-nya aja secara defaultnya. Soal suhu ya penyebarannya udah lumayan rata dan panasnya emang udah lumayan berasa di tangan. Cuma ya masih berasa geli-geli aja. Tapi kalau mau lebih lama lagi ya mungkin bakal sedikit gak nyaman sih. Lalu game Arknight Enfield ya, settingan grafis medium 60 FPS, main selama 30 menit baterainya berkurang 10% dengan rata-rata FPS yang dapat 37 dan suhunya pun sama di 42 derajat Celcius. Secara experience hampir mirip-mirip kayak game sebelumnya, cuma buat di game ini sedikit lebih kasar lagi lah framenya. Naik turunnya berasa banget, apalagi kalau lagi combo skill buat melawan musuh. Dan untuk suhunya sebenarnya sih ya masih sama aja. Feel-nya pun mirip-mirip, makan dayanya pun juga banyak, ya main setengah jam baterainya udah berkurang 10%. Jadi buat game ini sih lagi-lagi ya gue bisa simpulin belum optimize aja. Nah sekarang bahas soal redesign handphone yang udah makin profesional nih. Dan buat gue kalau dibilang HP ini udah standar HP 5 jutaan, ya udah cocok lah. Lu bisa ingat-ingat lagi perjalanan HP Tecno dari tahun ke tahun, gimana perjalanannya HP ini menjadi punya desain yang udah dewasa, udah nggak norak lagi, lebih ngutamain fungsi ketimbang desain yang aneh-aneh, yang jadinya kalau lu dipakai buat sehari-hari, gue yakin lu lebih pede pakai HP ini sekarang. Tipis, ringan juga, dan feel genggamnya itu udah enak. Ditambah pemilihan warnanya kali ini tuh nggak dangdut cuy, udah tinggal pakai aja. Apalagi buat yang sering komplainin tipe kamera bamnya itu suka aneh, sekarang enggak ya, cuma aksen aja, dan itu pun nggak mengganggu secara estetika. Emang jelas secara sekilas ini desainnya tuh kayak punya Samsung, cuma mau itu pun Samsung user ataupun user HP lainnya pun nggak akan mengenali langsung kalau desainnya itu nyontoh ya desainnya Samsung. Gue yakin sih ya, yang jadinya juga ini Tecno udah bisa lah menentukan mana HP yang memang siap dijual mahal ataupun belum. Cuma memang secara branding pasti kalian ya dari pengguna sampai pengguna baru ya akan kaget, kok harganya makin mahal
mahal sih. Tapi lagi-lagi ini kondisi bukan asal Tekno yang pengen naikin harga aja, tapi brand-brand lain pun juga begitu kondisinya. So ya kita skip aja pembahasan ini buat nanti kesimpulannya. By the way untuk yang sekarang udah dust and water resistant juga kalau dipakai di luar ruangan, sama ada military grade-nya. Ini sertifikasi yang kelihatan remeh, tapi kalau ada sertifikasi ini jadi lebih aman untuk dipegang handphonenya di luar ruangan. Nah sekarang nih gue mau bahas ya soal kameranya. HP yang sebelumnya menjadi anomali karena dari segi harganya itu nggak mahal tapi sistem kameranya bisa kalahin level flagship sekaligus, dan apakah sekarang itu bisa mengulangnya kembali? Ya kalau dari harga ya sebenarnya udah enggak ya, udah mulai masuk mid range dengan komputer lainnya, tapi tetap Tekno ini tergolong lebih murah dibanding lainnya. Dan sekarang udah nawarin kamera tele juga buat kalian ngambil gambar dari jarak yang jauh, yang punya hasil gambar yang udah bagus juga, yang memang ini improve-nya Tekno tuh nggak bikin tiba-tiba kembali ke mode pabriknya. Mode yang asal punya kamera aja tetap masih punya processing yang oke lah. Sebelum di-update ya, konsistensi warnanya yang dikasih antara kamera tele dengan standar itu sayang ya masih ada perbedaan yang cukup ketara ya, yang jadinya masih perlu ada tuningan sedikit kalau Tekno mau punya sebutan base budget kamera lagi. Cuma laginya ini dengan adanya telekamera sekarang ya udah bisa dinobatkan HP dengan telefoto level mid-range yang bagus dan terjangkau lah. Anyway flash snap-nya pun juga sekarang bisa digunakan di kamera telenya ya, cuma kalau bisa jangan tempat gelap ya. Ini basic fotografi lah, bukan limitasi HP ataupun kameranya. Terus gimana kalau kamera utamanya yang selain konsistensi warnanya itu ya, terlepas itu pun processing fotonya udah lebih baik. Sensor LYT700C ini bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa perlu skill khusus buat lu gunain. Buat detail yang dikasih itu bagus banget, warnanya bagus juga, pop up-nya seperti hasilnya, dan tentunya untuk foto landscape itu bisa ambil dynamic range yang lebih rapi juga. Dan apakah ada perbedaan setelah update? Dari info OTA-nya sih ya nggak ada changelog-nya, lu bisa lihat aja. Cuma dikonfirmasi dari tim Teknonya, update-nya ini mengaktifkan fitur super zoom 100 kali yang udah di-mention saat launch-nya, dan juga fix beberapa bug sebelumnya. Yang cukup terbukti sekarang untuk konsistensi warna kameranya dari main lens ke tele lens-nya sekarang jadi lebnya sama. White balance-nya nggak berubah, tingkat cuma brightness-nya aja yang beda karena lagi-lagi perbedaan lensa yang sangat wajar. Tapi ketika jepret hasilnya bagus, dan secara overall pun juga udah bagus sih. Ditambah untuk fitur super zoom 100 kali yang udah aktif sekarang udah oke nih buat lu yang mau jepret jarak jauh. Karena sebenarnya ini sih ya kameranya yang dibantu sama AI buat ngepoles hasilnya, tapi setidaknya untuk tulisan yang diambil dari 100 kalinya ini bisa di refine dengan baik nih. Tapi lagi-lagi overall secara kameranya ya menurut gue sih ya ini udah bagus intinya ya. Gak tiba-tiba ngeflop balik ke settingan pabrik intinya tuh ya. Bahkan gue berani buat adu HP ini dengan iPhone 17 bisa dikalahin secara telak. Lu setuju nggak guys sama omongan gue barusan? Atau perlu ada bukti jelas nih buat bandingin HP ini dengan iPhone 17? Komen aja dan jangan lupa buat subscribe, karena kalau banyak yang minta bakal gue kasih videonya ataupun kontennya. Nah untuk videonya hasil yang bisa diambil dari Tekno Camon 50 Pro ini menurut gue sih udah standar HP oke di level mid range. Memang belum ada inovasi yang setara seperti fotografinya, dari perpindahan lensanya pun juga masih clunky, belum didesain smooth juga ya, yang mungkin sih ya biar Tekno nggak dikira jahat gitu matiin handphone di atasnya gitu. Satu kritiknya buat 4K 30 dan Full HD 60 fps nya sayang banget belum kelihatan nih perpindahan lensanya. Kayaknya nih ini masih bisa diupdate sih kalau Teknonya mau coba. Padahal buat video skin tone-nya yang dikasih di 4K itu udah termasuk yang super loh. Kalau bisa diutilize maksimal ya kenapa enggak kan? Jadi buat sekarang ya secara overallnya lagi nih ya, lagi-lagi nih kameranya si Tekno menurut gua masih bagus, nggak tiba-tiba jelek balik ke settingan pabrik gitu ya. Bahkan ini bisa jadi another anomali mengingat harganya yang dikasih itu yang diadu sama komentator-komentatornya itu ya masih oke lah, apalagi sama-sama punya lensa jauh ya. Ini jatuhnya nggak kemahalan, memang mahal tapi nggak kemahalan. So Tekno Camon 50 Pro dari spesifikasi yang jelas kalian udah baca banyak di internet, gue cuma mau tambahin aja lah opini pendapat gue tentang HP ini. Yang lagi-lagi Tekno itu bisa bikin HP dengan kamera bagus. Buat di levelnya ini benar-benar bisa diadu. Kayak gimana ya, Tekno abis ngapain ya kira-kira kok bisa gitu bikin tuningan HP ya kamera itu sebagus itu. Ditambah sekarang juga udah kasih HP dengan lebih dewasa juga untuk digunakan. Yang jelas HP ini tuh benar-benar cocok buat digunakan sama banyak orang, bahkan lebih banyak
banyak orang. Dan iOS 16-nya juga udah semakin bagus. Dan Tecno-nya juga masih peduli gitu sama HP-nya. Ada bug dibenerin. Kayak kameranya ini sekarang udah makin beres. Yang dulunya jelas gue bisa katakan Tecno itu cuma sekedar jual HP dan lupakan karena HP-nya laku banget. Sekarang gue makin senang kalau Tecno makin serius jualan HP-nya. Cocok dengan kondisi perhapean yang sekarang semakin mahal, bermain dengan sistem software yang lebih matang buat nilai plus biar semakin terlihat HP-nya itu lebih niat. Tapi lagi-lagi masalahnya di sini, gimana Tecno itu bisa ngeyakinin dari Tecno kok segini jadi baik lagi? Mending Tecno aja bang ya. Itu masalahnya. Dan dari produknya ini udah menarik, dari brandnya yang jadi tantangannya. Tapi buat teman-teman yang emang udah terbiasa sama HP Tecno, udah tau lah jaminan dipakai lama itu kayak gimana. Ya gue sih bisa bilang gas aja ya. Dari 3 poin merek handphone ini bisa jadi jaminan kuat lah buat lu gak nyesel sama HP ini. Tapi menurut lu gimana sama HP ini? Kan ini udah lama nih launchingnya, cuma gue baru reviewnya. Silakan aja kita diskusiin di bawah. Tapi kalau kalian belum beli ya langsung aja klik YouTube Shopping. Siapa tahu nih harga-harga ya area-area Lebaran, suasana Lebaran, siapa tahu ada promo buat kalian juga. Jadi cek aja di YouTube Shopping kita ataupun deskripsi. Siapa tahu dapat harga yang menarik. Dan seperti biasa juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua linknya di deskripsi. Yang terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.